control list. Jadi ACL atau Access Control List adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan studi kasus. Kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Nah, oke, untuk topologinya seperti ini. Konfigurasi di switch yang pertama. Kita bisa buka enable, masuk ke config, lalu kita akan mengatur terang ke router 1. Ini masuk ke interface-nya, yaitu interface FA 0/1. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kita bisa enter. Setelah itu, kita akan membuat VLAN-nya. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Seperti ini, kita bisa keluar terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN-nya. Nah, untuk VLAN 10 itu FA-nya 0/2 sampai 3, sehingga kita menggunakan range interface range FA 0/2 sampai 3. Seperti ini, terus kita bisa enter. Terus kita ketik switch port mode terang. Enter. Maaf, kita ketikkan switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN 10. Terus enter. Kita exit. Terus ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5. Kita bisa enter. Terus switch port mode akses. Kita bisa enter. Terus switch port akses VLAN 20. Kita bisa enter. Terus exit. Kita masuk ke interface yang ini, yang 6 sampai 7. Interface range FA 0/6 sampai 7. Kita bisa enter. Kemudian switch port mode akses. Kita bisa enter. Terus switch port akses VLAN 30. Kita enter. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN. Nah, di sini sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi router yang pertama. Pada physical kita bisa klik zoom in ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Yang ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan ini ya teman-teman. Nah, misalnya fix ya teman-teman. Di sini kita bisa arahkan ke sini. Nah, ini jika sudah kita bisa nyalakan lagi. Kalau sudah, kita bisa masuk ke CLI. Nah, ini dia masih loading. Kita tunggu ya teman-teman. Ini kita ketikkan saja. Terus enable. Terus config. Selanjutnya kita akan masuk ke interface FA 0/1. Interface FA 0/1. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 20.20.20.1. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kita ketikkan no answer. Ini kita first time saja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu FA
Kita bisa exit terlebih dahulu. Interface FA0 slash 0. Terus IP address-nya, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Terus subnet mask-nya 255 titik 0. Terus enter, terus no enter. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat sub interface VLAN-nya. Kita akan buat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface seperti ini. FA0/1 dan di sini titik 10. Terus enter. Kita ketikkan encapsulation 1Q 10. Masukkan IP-nya 192.168.10.1. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita juga buat sampai VLAN 30-nya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Seperti ini, selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Nah, di sini kita bisa klik zoom in. Nah, ini kita bisa matikan. Kita masukkan yang ini. Lalu kita bisa nyalakan kembali. Kita bisa buka CLI. Kita tunggu loadingannya. Ini kita. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke ini ya teman-teman. Yaitu FA0/0 yang mengarah ke router 1 ya. IPF 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita ketikkan no enter. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch yaitu FA0/1. Interface FA0/1. IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus enter, terus ketikkan no enter. Selanjutnya, kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Dan di sini dia akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP DHCP
full. Saya akan menggunakan namanya itu server. 192.168.1.0. Networknya yang ini ya teman-teman. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Tips enter. Kita ketikkan default router 192.168.1.1. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua. Kita enable. Selanjutnya conf T. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode akses. Sebentar, mode terang. Teps enter. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Nah, ini sudah muncul. Dan juga nah, di sini dia juga sudah successful. Berarti sudah berhasil kita konfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Kita bisa buka router 1. Kita ketikkan router OSPF 1. Seperti ini, kita bisa enter. Selanjutnya kita akan promosikan networknya 10 sampai 30 ya teman-teman. 192.168 10.0. Subnet masknya 255. Oh iya, di sini saya lupa kalau OSPF itu dia menggunakan WCAG P. Jadi kita bisa masukkan seperti kemarin. Area 0. Nah, kita juga akan promosikan yang ini ya teman-teman. Yang 10 titik ini. Dan 20 titik ini. Oke, kita lanjut di router 2. Di sini kita bisa exit, terus kita ketik router OSPF 2. Karena sebenarnya itu angkanya bebas ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan angka 1 saja. Saya samakan dan lalu kita akan promosikan networknya. Ini network yang ini. Masukkan wildcardnya. Ini ulang saja ya teman-teman, sebentar. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP root. Text enter. Nah, di sini sudah ada IP dari
10 sampai 30 sudah ada networknya. Selanjutnya kita akan kirim paket. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Kita ini valid, kita ulangi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL atau Access Control List. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan membuat si VLAN 30-nya ini tidak bisa mengakses si server ini, atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada dua ya teman-teman, ada dua tipe. Kita bisa buat node. Tipe yang pertama itu tipe standar. Nah, ini kita akan konfigurasi yang ini dulu. Lalu ada juga tipe yang extended. Yang nantinya kita akan bahas. Ini kita sampingkan dulu. Nah, karena si server ini berbeda di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Di sini kita bisa buka router 2-nya. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan akses. Akses list. Terus tanda tanya. Nah, untuk standar kita itu bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan angka 1 saja. Terus kita tambahkan tanda tanya. Nah, di sini itu ada deny, permit, remark. Deny itu memblokir paket. Permit itu mengizinkan paket. Nah, kita itu akan menggunakan yang deny. Kita bisa ketikkan deny. Nah, di sini kita akan bahas dari bawah dulu yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer. Jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau ANI itu untuk siapa saja, dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai yang network ini ya, teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa masukkan networknya 192.168. Nah, lalu kita masukkan wildcard-nya. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek dengan do access list. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VLAN 30-nya ya teman-teman, sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita memilih deny untuk mengecualikan si VLAN 30-nya. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan access list, access list 1, permit any. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang ini ya teman-teman. Saya akan memilih interface FA 0/1. Seperti ini. Lalu, kita bisa ketikkan IP, access, strip, group 1. Nah, di sini saya akan memilih out. Artinya paket yang keluar menuju server itu akan difilter. Di sini kita akan pengujian. Kita bisa kirimkan dari PC 5 ke server 1 ya teman-teman. Nah, di sini itu dia valid ya teman-teman karena sudah diblokir. Kita juga akan coba dari PC 3 ke server 2. Kita tunggu, kita coba lagi. Nah, di sini dia successful ya teman-teman karena dia tidak diblokir. Nah, jadi
tadi tuh VLAN 30 ini dia sudah diblokir. Nah, jadi penjelasan in dan out, innet masuk ke interface, sedangkan out itu paket dari luar, paket keluar dari interface. Dan jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, ke server 2 maksudnya, sebentar, kita PC 5 ke router 2. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman, karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya yaitu adalah FA0/0. Jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang ini, yang FA0/0. Kita bisa buka router 2-nya. Ini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/1. Maaf. Kita enter. Kita ketikkan IP access group 1 in. Seperti ini. Sebentar, ini saya tipu. Nah, seperti ini. Kita coba kirim paket. Dari PC 5 ke ini ya teman-teman, router 2. Nah, maka hasilnya itu valid ya teman-teman, karena si FA0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Dan jika kita tanamkan akses list di router 1, yang FA0/1 itu nantinya kita memblokir router 1, router 2, switch, dan server-servernya. Nah, kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router 2 kita akan tambahkan no IP access list. Access group 1 in. Seperti ini. Kita bisa buka router 1. Kita ketikkan akses list 1 permit any. Oke, seperti ini. Nah, kali ini kita akan tanamkan di FA0/1, tapi kita itu akan memblokir yang ini ya teman-teman, yang ini. Teman-teman yang di VLAN 30, jadi PC-PC di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1.30 IP access group 1 in. Nah, ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2-nya, 2 switch dan server-servernya itu dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC di VLAN 30 ini itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Ketik yang tadi. Lalu tambahkan no di depannya. Seperti ini. Di router 2 juga kita akan kembalikan yang FA0/1. Di sini kita kembalikan agar blokirannya itu di FA0/1 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Bahas mengenai strange number HL. Sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka routernya, router 2-nya. Kalian bisa exit terlebih dahulu. Lalu kalian bisa ketikkan akses list 1. Nah, lalu kalian bisa masukkan IP sebentar. Akses 1 please deny.
Lalu kalian bisa masukkan IP dari PC 2-nya. Kita copy, kita kembali ke router 2, kita paste. Lalu kita paste seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show access list. Kita bisa enter. Oke, di sini sudah ada listnya ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kok successful ya teman-teman, padahal kita sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses di server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat pada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi do show access list. Kalian bisa lihat untuk permissionnya itu bertambah nih dari 13 menjadi 14. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuknya ke permit ini? Nah, itu karena access list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 10, 20, dan 30. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20. Yaitu yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini atau sequence number-nya harus di bawah 20 ya, teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Nah, ini itu dia menandakan kita masuk ke access list 1 yang tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Lalu kita bisa cek dengan menggunakan do show access list. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Kita ketikkan 11 Denny host. Kita masukkan IP dari PC 2-nya. Seperti ini, enter. Lalu kita bisa cek dengan do show access list. Nah, sekarang untuk PC 2 dia sudah di atasnya 20, sudah di atasnya permit ini. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Oke, di sini dia sudah valid ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita cek dengan do show access list. Terus enter. Nah, di sini pada Denny host-nya itu sudah bertambah nih match-nya, sudah bertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.